Begitu juga kita boleh tahajud. Bib, boleh nggak saya habis tarawih malam bangun lagi, lalu saya tahajud? Boleh. Ya. Bahkan yang namanya tarawih itu enggak ada batasan jumlahnya. Kita di Indonesia sering ribut tuh, 23 apa 11 Bib, mana yang benar nih? Ya. Akhirnya gara-gara ribut itu kemudian terus beda masjid, terus nggak mau ngucap salam. La haula wala quwata illa billah. Ya. Di Madinah orang melakukan salat tarawih itu 36 rakaat. Ya. Di tempatnya Habib Ali bin Husain, ya dulu di Hadramut, itu orang tarawih 49 rakaat. Dalam satu tempat yang lain 51 rakaat. Ya. Dan itu sejak dulu, sejak zaman para sahabat yang pindah ke sana. Kalau ditanya kenapa di Madinah begitu lama? Kata para sahabat yang di Madinah, kami ini nggak ada tawaf. Di Mekah mereka beres tarawih, mereka tawaf, maka kami tambah rakaatnya jadi 36. Sahabat-sahabat yang di Yaman, kenapa sampai 41? Bahkan 49. Kata mereka, Mekah itu orang salat tarawih di Masjidil Haram itu ta'dil sama dengan 100.000 rakaat. Masjidil Nabawi sama dengan 10.000 rakaat. Kami di Yaman di Hadramut tidak termasuk di antara itu, maka kami tambah lagi jumlah rakaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lah kita di Indonesia masih ribut 23 sampai haula wala quwata illa billah. Ya jangan ya. Jadi berapapun jumlah silahkan. Ya mau kita habis tarawih lanjut lagi. Lalu kemudian witir. Berdasarkan hadis Bukhari wa Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam untuk salat malam dengan iman, mengharap ridha Allah, diampuni dosanya sudah lalu. Kata ghufira dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan sudah diampuni. Bukannya akan diampuni, enggak, sudah diampuni dosanya, ya. Itu yang keberapa, Pak? Yang keempat, baru 4. Kemudian yang kelima, ya kata para ulama adalah kita tadi yang keempat memberi makan orang miskin, orang berbuka ya. Yang kelima salat malam. Yang keenam kata para ulama adalah kita banyak melakukan sedekah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kata Allah di ayat ke-184 surah Al-Baqarah tentang Ramadan, barang siapa yang sedekah tatawwu, sedekah sunnah, maka itu lebih baik bagi dia. Itu yang keberapa, Pak? Mau habis nih waktunya. Yang keberapa tadi? Keenam. Yang ketujuh kata para ulama adalah selain itu kemudian kita berzikir berdasarkan ayat yang ke-185-nya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian membesarkan nama Allah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahbir, dengan tahlil, apapun kita berzikir kepada Allah. Ada 4 pintu doa yang cepat dikabul Allah katanya. 1, doa orang dizolimi, 2, orang puasa, orang musafir, dan pemimpin adil. Saya sedang jadi musafir, sedang berpuasa, insya Allah pemimpin adil. Makanya saya doakan semua pemirsa yang nonton panjang umur, berkah selalu, amin, dan lancar suplai minyak gorengnya, amin. Nah jadi maknanya. Nanti patut ini kita gali tentang minyak goreng. Tapi dimulai dari makna puasa bagi Kang Emes. Ya, makna puasa sahrus sabar, jadi kita paling utama itu berlatih kesabaran. Karena keluar dari rumah godaan luar biasa kan. Godaan terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar. Kedua, hikmahnya ini kan bulan pengampunan. Makanya saya pribadi mengajak warga Jawa Barat, pemirsa TV One untuk tidak henti-hentinya memohon ampunan. Karena pintu pengampunan lagi dibuka Bu, seluas-luasnya gerbangnya kan begitu. Juga mencari berkah ya. Tadi amalan yang sedang saya jalankan adalah seperti yang Habib Nabil sampaikan. Kalau Habib Nabil berdakwahnya dengan fikih dan ilmu, saya berdakwahnya dengan kekuasaan. Jadi dengan tanda tangan kalau Pak Gubernur. Pak Gubernur tanda tangan, wahai masjid-masjid di Jawa Barat, tolong sediakan takjil di buka puasa. Itu saya lakukan di awal Ramadan ini. Mudah-mudahan se-Jawa Barat taat pada gubernurnya ya, sehingga membukakan takjil bagi yang berbuka. Nah itu salah satu contoh amalan-amalan yang saya lakukan. Kedua tentunya tegaknya agama itu kalau kita selalu bersandar pada ilmunya ulama, adilnya pemimpin,
dermawannya orang-orang kaya dan diijabahnya doa-doa duafa. Makanya bersedekah juga menjadi salah satu diperbesar ya. Dan sedekah itu macam-macam, mungkin ada yang sedekah waktu seperti saya, atensi, ada sedekah ilmu, ada sedekah harta. Nah yang sedang saya lakukan yang paling optimal hari ini adalah sedekah keputusan Bu. Jadi hari ini saya meluncing ibu-ibu warga Jawa Barat bisa pesan minyak goreng via aplikasi dikirim ke rumah. Jadi nggak perlu ngantri lagi. Ya nanti dikirim ke rumah, biaya kirimnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kira-kira begitu. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ibu nggak usah panik lagi, ya ngantri-ngantri sana sini karena saya bersedekah dengan inovasi lah, kira-kira begitu. Tamu yang mulia ini perlakukan dengan mulia. Tamu yang istimewa ini perlakukan dengan istimewa. Jangan sampai tiap menit, tiap jam yang kita dapati keberkahan waktu di bulan Ramadan hanya terbuang sia-sia. Bukankah setiap tasbih bernilai lipat-lipat ganda? Bukankah setiap hembusan nafas di bulan ini dihitung ibadah? Bahkan tidurnya orang berpuasa di bulan ini dinilai ibadah. Tapi tidak lantas dengan bersandarkan hal tersebut, kita hanya menghabiskan hari-hari kita dengan bermalas-malasan tanpa mengisinya dengan perkara-perkara yang baik. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah mengatakan, esensi dari puasa adalah bagaimana kita dapat merasakan lapar dan dahaga di bulan ini sehingga dapat menghidupkan basirah hati kita karena kita telah menekan bagaimana hawa nafsu yang merupakan kecenderungan manusia yang bersifat dari hewan dapat tertunduk di bulan ini. Agar kita lalui 11 bulan berikutnya dengan mudah. Jadi esensi puasa dan maksud tujuan puasa adalah agar kita merasakan lapar dan dahaga. Itu tujuan intinya. Karena ketika kita merasakan lapar dan dahaga, Nabi Muhammad bersabda, Inna syaitan yajri fi majri dam ibnu Adam fadayyiqu bil ju'. Sesungguhnya syaitan berjalan di peredaran darah manusia. Maka persempitlah dengan selalu lapar dan dahaga. Agar hati menjadi hidup. Agar hati menjadi bersih. Kalau hati sudah bersih, hati sudah baik, hati hidup. Karena kita selalu terfokus yang zahir sehingga merupakan makna yang batin. Makna yang lebih dalam dari kehidupan ini. Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Ini fungsi dan esensi daripada puasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.